Ruang rapat di lantai 3 Gedung Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Kabupaten Kutai Kartanegara, Kukar, Kalimantan Timur terbakar Selasa 11 Agustus 2026. Ruangan rapat tersebut terbakar sejak pukul 07 WITA. Petugas damkar yang mendapat laporan pun langsung memadamkan kebakaran dan api berhasil padam sekitar pukul 09.20 WIB. Setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan, ternyata ruangan rapat tersebut dibakar oleh MFA 24 karyawan di Dikominfo Kukar. Polisi pun telah mengamankan MFA dan kini pegawai outsourcing tersebut jadi tersangka. MFA diketahui bekerja sebagai operator comment center. Setelah kita amankan dan ambil keterangan, kemudian kemarin kita tetapkan menjadi tersangka, kata Kasat Reskrim Polres Kukar AKP Elnat Splendita Wafik Gemilang, Rabu 12 Agustus 2026. Mengutip Kompas.com, tersangka nekat melakukan pembakaran karena kesal kerap jadi korban buli di tempat kerja. MFA disebut kerap jadi bahan candaan, salah satunya saat foto tersangka diambil dan jadi bahan olok-olok jadi stiker WA. Dia memang sering dibuli, mungkin memuncaknya saat bullying terakhir, sehari sebelum kejadian ketika fotonya kembali dijadikan bahan olok-olok, ujar Elnat. Elnat menuturkan ada kemungkinan aksi perundungan tersebut dilakukan terus-menerus. Motifnya tidak ada yang lain, hanya bercanda dan bullying seperti itu. Tetapi kalau dilakukan terus-menerus, tentu ada yang dipendam. Mungkin kekesalannya memuncak dan akhirnya meledak, ujar Elnat. Meski begitu, ia menyebut diduga pelaku perundungan hanya segelintir pegawai Diskominfo Kukar saja. Kalau menyebut instansi, tidak bisa kita bilang seluruh instansi. Mungkin ada oknum atau beberapa temannya yang melakukan bullying, bukan semua orang di instansi tersebut, katanya. Kata Sekda Kukar. Sementara itu, Sekretaris Daerah Sekda Kabupaten Kukar Sugeno mengatakan ia mendukung semua langkah hukum. Saya memang dapat laporan, tapi sekarang kan baru laporan pendahuluan. Prinsipnya, ya kita tetap memakai asas pradugata bersalah. Kalau ini memang harus diselesaikan secara hukum, ya kalau ranahnya ke sana silahkan, ujarnya, dikutip dari tribunkaltim.com. Ia juga mengarahkan Kadiskominfo untuk mendalami persoalan ini. Tadi Pak Bupati juga mengarahkan kepada Kadiskominfo, ya didalami dulu permasalahannya seperti apa, katanya. Ia juga merasa prihatin atas peristiwa ini, sebuah masalah harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik. Ya intinya kita prihatin juga, berharap benar-benar teman-teman ASN yang lain, atau juga mungkin ini kan teman-teman honor juga, kalau ada permasalahan, ya bisa kita baik-baik. Kita kan gak menutup pintu, tidak juga menutup komunikasi, ujarnya. Ia mengimbau kepada semua pegawai baik ASN maupun honorer untuk melapor kepadanya apabila ada masalah di kantor. Jadi jangan sampai melakukan tindakan-tindakan pribadi karena tidak suka, karena bermasalah dengan 1-2 orang, kemudian itu juga merugikan diri sendiri dan keluarga, tegasnya. Seorang pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, berinisial MFA, diduga nekat membakar ruang rapat di lingkungan kantornya pada Selasa 11 Agustus 2026. Aksi tersebut diduga dipicu kekesalan MFA terhadap sejumlah rekan kerjanya. Polisi menyebut MFA merasa kerap menjadi bahan candaan setelah foto dirinya diambil, dibagikan ke grup percakapan, hingga diubah menjadi stiker WhatsApp. Kasat Reskrim Polres Kutai Kartanegara AKP Elnat Splendita Wafik Gemilang mengatakan, persoalan tersebut diduga telah membuat MFA merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerjanya. Menurut Elnat, sebelum melakukan aksi pembakaran, MFA diduga telah mempersiapkan bahan bakar dalam jumlah cukup banyak. Polisi menyebut sekitar 30 hingga 40 liter pertalit telah disiapkan dan dibawa ke ruang rapat. Api kemudian muncul di ruang rapat kantor Diskominfo Kukar. Kebakaran tersebut berhasil dipadamkan oleh pihak Diskominfo bersama petugas pemadam kebakaran dan karyawan di lokasi. Polisi yang menerima laporan kejadian langsung melakukan pemeriksaan di lokasi serta mengamankan sejumlah barang yang diduga berkaitan dengan aksi pembakaran tersebut. MFA juga telah diamankan untuk menjalani pemeriksaan. Setelah memeriksa MFA, penyidik masih meminta keterangan sejumlah saksi guna mengetahui secara utuh rangkaian peristiwa dan motif di balik pembakaran tersebut. Elnat mengatakan penyidik masih mendalami kasus tersebut. Karena itu, polisi belum menyampaikan secara final konstruksi perkara maupun status hukum MFA. Kasus ini menjadi perhatian karena aksi pembakaran diduga bermula dari persoalan hubungan antar rekan kerja. Polisi masih mendalami apakah perasaan menjadi bahan olokan tersebut menjadi satu-satunya pemicu atau terdapat persoalan lain yang turut melatar belakangi tindakan MFA.
Pak, kemarin dong Pak. Oh iya siap.